Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hari ini. Good morning, everybody. Today we start for new topic. Ya, this topic about the element multimedia. Oke, perkenalkan nama saya sendiri, Dr. Solarija Lubis STMN. Oke, di sini yang perlu kita ketahui dalam sistem agenda pembelajaran untuk proses perancangan elemen lanjutan multimedia yaitu adalah mengetahui konsep dasar, metodologi perancangan, teknik dan tools, implementasi dan evaluasi optimisasi. Oke. Adapun konsep dasar yang mau kita pelajari adalah memahami elemen lanjutan dan perbedaannya dengan elemen dasar multimedia, di mana metodologi perancangannya itu adalah mempelajari proses sistematis dalam merancang elemen multimedia itu sendiri. Ada beberapa teknik tools yang kita kuasai, yaitu adalah menguasai perangkat dan teknis yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Di mana implementasinya adalah penerapan prinsip desain dalam proyek nyata yang bisa kita kembangkan dalam dunia website itu sendiri. Selanjutnya ada namanya evaluasi dan optimasi, yaitu mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, kita sudah bertanya-tanya, apa sih elemen lanjutan multimedia itu sendiri? Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa elemen lanjutan multimedia, yaitu sebelumnya kita harus memahami elemen itu adalah komponen kompleks yang menggabungkan beberapa media dasar dengan interaktivitas, animasi, dan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman pengguna yang imersif dan dinamis. Berbeda dengan elemen seperti teks atau gambar statis, elemen lanjutan melibatkan contoh animasi dua dimensi dan tiga dimensi yang kompleks, video interaktif dengan percabangan cerita, augmentasi, ya, reality dan virtual reality, interface adaptive dan responsif, ya, serta sistem audio spesial. Selanjutnya ada beberapa karakteristik elemen lanjutan, ya, yaitu uh, interaktif tinggi, ya. Selanjutnya multi-layer, responsif, adaptif, dan real-time processing. Apa itu interaktif tinggi? Yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif dengan konten. Jadi, ketika kita membuat konten, kita harus memberikan adanya hubungan komunikasi antara konten itu sendiri dengan pembaca atau pendengar, sehingga dapat memberikan kontrol dan pilihan yang mempengaruhi pengalaman mereka itu sendiri. Selanjutnya dalam multi-layer ini maksudnya ada website yang terdiri daripada berbagai lapisan media yang bekerja secara bersamaan untuk menciptakan efek visual dan audio yang kompleks. Responsif dan adaptif, ya, menyesuaikan tampilan dan fungsi berdasarkan perangkat, konteks penggunaan, dan preferensi penggunaan secara real time. Real time processing yaitu adalah memproses data dan feedback secara langsung untuk memberikan respon instan terhadap input pengguna. Selanjutnya, ada berbagai macam framework daripada perancangan multimedia. Di antara riset dan analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, audiens dan konteks pengguna. Konseptualisasi, yaitu mengembangkan ide dan strategi visual yang sesuai. Prototyping, yaitu membuat prototipe dalam pengujian awal. Produksi, yaitu implementasi dan pengembangan elemen multimedia itu sendiri. Selanjutnya, yang paling utama itulah kita melakukan testing atau refinement, yaitu mengevaluasi dan penggunaan berdasarkan kepada feedback. Oke, di dalam fase 1 ada namanya riset dan analisis mendalam. Ada beberapa komponen riset itu utama, yaitu adalah fondasi yang memerlukan keberhasilan proyek multimedia, di mana proses ini melibatkan pengumpulan data-data kualitatif dan kuantitatif untuk memahami konteks secara menyeluruh. Ya, analisis audiens yaitu memahami demografi, psikografi, perilaku, dan preferensi pengguna target. Studi kompetitor yaitu adalah kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk sejenis di pasar. Riset teknologi mengevaluasi platform, tools, dan teknologi yang tersedia. Analisis konten yaitu menentukan jenis konten yang paling efektif
untuk tujuan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya ada constraints analysis, yaitu kita mengidentifikasi batasan waktu, budget, dan sumber daya teknis. Oke. Ada beberapa kata yang harus kita pikirkan daripada riset dan analisis mendalam ini, yaitu riset yang mendalam dapat menghemat waktu dan biaya di tahap produksi dengan mengurangi revisi besar-besaran. Metode riset efektif yaitu adalah pertama kita melakukan survei dan kuesioner, yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari sampel audiens yang representatif untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka secara statistik. Selanjutnya kita melakukan wawancara mendalam, yaitu melakukan percakapan terstruktur dengan stakeholder dan pengguna untuk mendapatkan insight kualitatif yang lebih dalam tentang motivasi dari poin per poin. Selanjutnya kita lakukan observasi pengguna, yaitu memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk jenis untuk mengidentifikasi pola, perilaku, dan kesulitan yang mungkin tidak mereka sadari. Analisis data existing, yaitu memanfaatkan data analitik, ya, heat map, dan matriks dari produk yang sudah ada untuk memahami performa dan area yang perlu kita perbaiki. Konseptualisasi, ya, yaitu adalah ide dan strategi visual yang kita kembangkan yang kita terapkan dalam sistem website ini sendiri, yaitu yang pertama adalah mengembangkan konsep kreatif, ya, di mana konseptualisasi adalah proses mentransformasi hasil riset menjadi visi kreatif dan yang konkret. Tahap ini melibatkan brainstorming, sketching, dan pembuatan mood board. Adapun contoh brainstorming kolaboratif yaitu kita mengumpulkan tim untuk menghasilkan ide-ide kreatif tanpa batasan, kemudian mencari ide terbaik yang sesuai dengan tujuan proyek. Selanjutnya, mood board and style guide membuat koleksi visual yang menggambarkan estetika, warna, tipografi, dan juga tone yang diinginkan untuk membangun konsistensi visual. Selanjutnya ada nama information architecture, yaitu merancang struktur informasi dan navigasi yang logis sehingga pengguna dapat menggunakan konten dengan mudah dan intuitif, ya. Itu bisa kita lihat di gambar sebelah, ya, tentang konsep kreatif itu sendiri. Prinsip desain visual efektif itu yang pertama adalah hierarki visual, ya, yaitu kita melakukan pengaturan elemen berdasarkan kepentingan untuk memandu mata pengguna secara natural melalui konten, yaitu kita menggunakan ukuran, warna, dan kontras untuk membedakan tingkat informasi. Selanjutnya adanya keseimbangan dan proporsi, yaitu kita menciptakan distribusi berat visual yang harmonis antara elemen-elemen dalam layout untuk mencapai kestabilan dan kenyamanan visual. Selanjutnya, konsistensi. Ya, di dalam sistem konten kita memerlukan namanya konsistensi, yaitu kita menerapkan pola desain yang konsisten di seluruh interface untuk membangun familiaritas dan menggunakan kognitif load pengguna. Kemudian, kita melakukan kontras dan evasis, yaitu kita memanfaatkan perbedaan visual untuk menarik perhatian ke elemen penting dan membuat interface lebih mudah dibaca dan dipahamin. Selanjutnya ada white space, ya, menggunakan ruang kosong strategis untuk memberikan breathing room, meningkatkan legibility, dan menciptakan fokus pada konten utama. Selanjutnya ada alignment, yaitu menyelaraskan elemen secara konsisten untuk menciptakan struktur yang rapi dan profesional, di mana dapat memudahkan pengguna memproses informasi itu sendiri. Prototype, ya, yaitu kita membuat model interaktif, ya, sehingga mahasiswa memahami apa yang ingin kita lakukan. Di mana prototyping memungkinkan kita untuk menguji dan interaksi sebelum memasuki fase produksi yang memakan biaya besar, mulai dari low fee hingga high fee prototype. Low fidelity wireframe yaitu sketsa sederhana yang menunjukkan struktur dan layout dasar tanpa detail visual, fokus pada functionality dan user flow. Selanjutnya, high fidelity
mock-up, yaitu mendesain virtual yang detail dan mendekati tampilan akhir termasuk warna, tipografi, dan imagery yang sudah final. Selanjutnya, tidak lupa kita katakan interaktif prototype, yaitu adalah modul yang dapat diklik dan berinteraksi, yaitu mensimulasikan pengalaman pengguna yang sebenarnya untuk texting yang lebih akurat. Seperti contoh, ada comment button atau something button, yang dimana ketika kita klik akan terjadi perubahan warna, atau akan terjadi efek 3D yang seperti dia tertekan atau gimana. Itu maksudnya interaktif prototype. Tools prototype profesional, yang pertama ada Figma, yaitu banyak kita gunakan sendiri, ya. Selanjutnya ada Sketch, ya, untuk penggambaran, ya. Ada Principle, ada Adobe XD, Photovy, dan Framer. Ini adalah prototipe profesional yang bisa kita gunakan dalam perancangan website itu sendiri. Ya, Figma itu sendiri adalah platform kolaboratif berbasis cloud, ya, untuk UI dan UX design dan prototyping dengan virtual fitur real-time collaboration and powerful. Selanjutnya, Sketch itu adalah desain vektor untuk Mac dengan plugin ekosistem yang luas dan fitur prototype itu sendiri. Principle yaitu adalah aplikasi animasi dan prototype yang fokus pada micro, interaction, and transisi yang smooth. Adobe XD ini banyak digunakan juga, yaitu adalah tool design dan prototyping integrasi dengan ekosistem Adobe Creative Cloud untuk workflow yang seamless. Kemudian ada namanya Photovy, yaitu tool khusus yang membuat prototipe interaktif dan animasi dan interaksi kompleks tanpa coding. Framer yaitu adalah platform, ya, desain dengan kemampuan coding untuk prototipe interaktif yang sangat realistis dan kompleks. Selanjutnya ada namanya fase produksi, yaitu kita mewujudkan konsep. Ya, elemen multimedia yang diproduksi yang pertama adalah grafis dan ilustrasi, animasi 2D dan 3 dimensi, video production, audio and sound design, selanjutnya interaktif elemen, ya, di mana grafis and ilustrasi yaitu kita membuat visual 2 dimensi menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, dan Procreate dengan memperhatikan resolusi, format file, dan color mode yang sesuai dengan media output. Selanjutnya, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita menganimasikan karakter, objek, dan UI, ya, user interface, elemen menggunakan After Effects, Cinema 4 Dimension, atau Blend untuk menciptakan motion grafik yang engaging. Video production itu kita merekam, mengedit, dan color grading footage video dengan tools seperti Premiere Pro dan Final Cut Pro, termasuk audio synchronization. Audio dan sound design ini sangat bermanfaat sekali, ya, dalam pembuatan website itu sendiri, di mana kita membuat dan mixing soundscape, musik latar, dan sound effect menggunakan DAW seperti Logic Pro, Ableton, dan Pro Tools. Selanjutnya, interaktif elemen mengembangkan komponen interaktif menggunakan JavaScript, Unity, atau tools web development dengan fokus pada user experience yang smooth. Oke, pipeline produksi animasi 3 dimensi. Produksi animasi 3 dimensi menggunakan workflow yang terstruktur dengan modeling hingga rendering sehingga tak memerlukan keahlian teknik yang artistik yang berbeda. Adapun tahapan-tahapan utamanya, pertama adalah modeling, yaitu kita membuat geometri 3 dimensi dari konsep 2 dimensi. Selanjutnya ada texturing, ya, menetapkan material dan surface detail. Selanjutnya rigging, ya, menggunakan skeleton untuk animasi. Animation yaitu menggerakkan karakter atau objek. Lighting mengatur pencahayaan scan. Rendering yaitu menghasilkan output final. Prinsip animasi itu sendiri, ya, yaitu adalah pose, yaitu memberikan ilusi barat yang fleksibel pada objek. Anticipation yaitu persiapan sebelum aksi utama terjadi. Staging yaitu mengarahkan perhatian audiens ke hal penting. Timing and spacing yaitu mengontrol kecepatan dan ritme gerakan, ya. Selanjutnya ada desain audio immersive, ya. Kenapa? Terkadang dalam pembuatan website di website digital ini kita memerlukan juga audio yang dapat membangkitkan efek daripada
website-website yang mau kita kembangkan sendiri. Audio design juga efektif terdiri daripada beberapa layer yang bekerja secara harmonis untuk menciptakan pengalaman auditori yang kaya dan mendukung narasi visual, seperti dialog, yaitu suara narasi atau percakapan antar karakter, ya, sound effect, ya, SF6 yaitu efek suara untuk aksi dan interaksi, seperti dia berjalan, dia berjoget atau gimana. Sini ada yang muncul sound effect. Selanjutnya ambient sound, yaitu background atmosfer untuk menciptakan suasana, atau suasana pagi, sedih, siang, malam, atau bagaimana. Selanjutnya musik score, itu musik latar mendukung emosi. UI sound, ya, yaitu feedback audio untuk interaksi pengguna. Oke, untuk kita ketahui, setiap layer harus dimix dengan balance yang tepat agar tidak saling melangkah, namun tetap menciptakan kesatuan sonik yang kohesif. Optimasi aset multimedia, yang pertama adalah konversi gambar, ya, video encoding, audio compression, 3D mode optimization, ya, di mana konversi gambar itu menggunakan format yang tepat, ada WebP, JPEG 2000 dan AVIF, ya. Video encoding itu encoding video dengan kodek modern, ya. Selanjutnya ada audio compression menggunakan format lossy yaitu AAC, MP3 dan musik, ya. Selanjutnya 3D model optimization itu mengurangi polygon count tanpa kehilangan detail visual penting menggunakan level of detail, ya. Selanjutnya ada beberapa testing dan quality assurance, ya. Tahap penting secara sangat krusial untuk memastikan semua elemen multimedia berfungsi dengan baik berbagai kondisi dan perangkat, ya. Cross platform testing itu menguji kompatibilitas di berbagai browser OS dengan device screen size yang berbeda-beda. Selanjutnya ada security testing, yaitu memeriksa vulnerability dan memastikan data pengguna terlindungi dengan baik. Performance testing itu mengukur loading time, frame rate, dan resource usage untuk memastikan performa optimal. Selanjutnya ada usability testing, yaitu melibatkan penggunaan nyata untuk mengidentifikasi masalah UX dan area yang membingungkan. Accessibility testing itu memastikan konten dapat diakses oleh pengguna dengan disabilitas sesuai standar WSEC. Oke, kita bisa lihat ada beberapa metode evaluasi kualitas, ya, di gambar ini sendiri, ya. Selanjutnya ada beberapa teknologi emerging dalam multimedia, yaitu perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam perancangan elemen multimedia yang lebih canggih dan imersif, seperti augmented reality, ya, yaitu menambahkan layer-layer digital pada dunia nyata melalui device kamera, ya, memungkinkan interaksi baru antara konten virtual dan lingkungan fisik itu sendiri. Virtual reality itu menciptakan lingkungan 3 dimensi yang sepenuhnya imersif, ya, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan dunia virtual, ya. Selanjutnya ada AI power design, di mana-mana sekarang kita memerlukan AI, yaitu memanfaatkan mesin itu sendiri untuk bisa membuat generatif desain kita. Oke, nanti bisa kita lihat sendiri ada beberapa studi kasus dalam bahan ini. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan sama saya dalam WA. Jadi adapun kesimpulan di dalam bahan ini adalah perancangan elemen lanjutan multimedia adalah proses kompleks yang menggabungkan kreativitas, technical experience, dan pemahaman mendalam tentang user experience. Ya, ada namanya key takeaway, action item, dan sumber pembelajaran. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya atau dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua.